Di langit biru mentari bersinar, awan putih berkilau, tanda kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku mohon ampuni dosaku, tuntun jalan hidupku menuju surga-Mu. Di dalam kehidupan ini Tuhan, banyak dosa-dosa ku lakukan padamu. Di dalam kesempatan ini Tuhan, ku mohon padamu, ampuni dosaku Bapa. Bro, mau ngaku kan? Iya, saya mau mengaku. Tapi saya masih ragu, bro, mau mengaku. Kenapa ragu? Tapi kenapa kita mesti mengaku di Romo? Kan Romo juga manusia. Iya ya. Kan Romo juga manusia. Iya. Kenapa kita harus mengaku? Kan yang bisa mengampuni dosa itu kan cuma Tuhan. Iya, cuma Tuhan saja. Oh Tuhan, ku mohon ampuni dosaku. Halo teman-teman. Teman-teman pasti punya pertanyaan yang sama seperti di dalam video tadi kan? Misalnya, pengakuan dosa kok sama Romo ya? Emang siapa sih Romo? Atau yang ketiga, bukannya Romo juga manusia? Kan yang bisa memberikan pengampunan hanya Allah sendiri. Nah, teman-teman, kali ini saya mau menjawab pertanyaan-pertanyaan itu bersama dengan teman-teman sekalian. Saksikan terus videonya. Teman-teman yang terkasih, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan dua sudut pandang, yakni dari teks kitab suci dan yang kedua dari kitab hukum kanonik. Pertama, dari teks kitab suci, itu soal perintah Yesus sendiri kepada Petrus. Dalam teks Injil Matius misalnya, bab 16 ayat 18 sampai dengan 19, berbunyi demikian. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Kerajaan maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang engkau ikat di dunia akan juga terikat di surga. Apa yang engkau lepaskan di dunia akan juga terlepas di surga. Di bagian Injil yang lain, Yesus berbicara, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Teman-teman bisa lihat perbedaannya dari Petrus sekarang kepada semua rasul. Ini terdapat di dalam Matius bab 18 ayat 18. Dan teks Injil yang juga sejajar dengan itu ialah Yohanes bab 20 ayat 22 sampai dengan 23 yang mengatakan, dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Sementara Rasul Paulus berkata demikian kepada umat di Korintus. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian ini kepada kami. Teks-teks ini menjadi penguat bagi kita untuk melihat apakah benar imam bisa mengampuni dosa atau tidak. Dari teks-teks ini bisa ditarik satu kesimpulan sederhana bahwa Yesus memberikan kuasa mengikat dan melepaskan kepada para rasul. Lalu dari para rasul, kuasa ini diteruskan kepada gereja dan nyata di dalam diri para uskup dan para imam yang dipanggil secara khusus untuk mengemban tugas pelayanan sebagai seorang imam. Dari cerita itu, penerusan kuasa ini di dalam perayaan sakramen rekonsiliasi atau pengakuan dosa, imam bertindak atas nama Kristus
atau dalam bahasa Latinnya in persona Christi. Artinya bahwa yang mengampuni dosa kita itu bukan imam yang sedang mendengarkan dosa-dosa kita, melainkan Kristus sendirilah yang mengampuni dosa kita. Allah sendirilah yang mengampuni dosa kita. Para romo itu yang mendengarkan dosa-dosa kita hanyalah sarana Allah untuk menyalurkan rahmat pengampunan. Tapi kan romo juga manusia. Ya betul, romo juga manusia. Bahkan manusia biasa sama seperti teman-teman sekalian. Saya hanya mau katakan dari surat Yakobus bab 5 ayat 16 dikatakan bahwa hendaknya kamu saling mengakukan dosamu dan saling mendoakan. Perintah Rasul Yakobus jelas. Mengaku dosa tidak langsung kepada Allah, tetapi kepada sesama. Dan ini tepat dengan pemberian kuasa oleh Yesus kepada para rasul. Di dalam diri para imam, Yesus hadir, Kristus hadir, Allah hadir di sana untuk mengampuni dosa-dosa kita. Alasan kedua dari kitab hukum kanonik, Kanon 965 dengan jelas menyebutkan bahwa pelayan sakramen tobat hanyalah imam. Mengapa harus imam? Karena hanya kepada imamlah wewenang dan kuasa mengikat dan melepaskan itu diberikan secara sah. Para imam mendapat kewenangan ini dari kuasa tabisan, Kanon 966, dan juga ujian kemampuan dengan kriteria-kriteria yang ditentukan dan dinilai layak oleh gereja, Kanon 970. Nah, teman-teman sekalian, dari semua jawaban yang tadi, baik dari kitab suci maupun dari kitab hukum kanonik, saya hanya mengajak teman-teman untuk tidak takut mengakukan dosa kepada para romo. Karena ketika kita mengaku dosa kepada para romo, sebetulnya yang mendengarkan dan mengampuni kita adalah Tuhan Yesus Kristus, adalah Allah sendiri yang hadir di dalam diri seorang imam. Salam jumpa para kaum muda. Perkenalkan, nama saya Frater Yohanes Robi Tampang, CMF. Saya berasal dari kongregasi Cordis Mariae Filius, CMF, atau biasa dikenal dengan Kongregasi Para Misionaris Claretian, Kongregasi Putra-Putra Hati Tak Bernoda Maria. Kongregasi kami didirikan oleh Santo Antonius Maria Claret bersama kelima rekannya pada tanggal 16 Juli tahun 1849 di Big Barcelona, Spanyol. Teman-teman, kongregasi kami sudah berkarya di 68 negara, termasuk di Indonesia loh. Di Indonesia sendiri, kongregasi kami sudah melayani hampir 30 tahun lamanya. Karisma kami adalah pelayan sabda dengan spiritualitas hati Maria. Bagi kalian yang ingin bergabung bersama kami, bisa menghubungi akun media sosial resmi kami. We are missionaries dengan karisma pelayan sabda. We are
misionaris, putra hati Maria, berjalan menemani menyembah, berapikan dengan cinta kasih, dibentuk dalam tanur hati Bunda Maria, putra hati Maria, didorong oleh cinta kasih Kristus untuk melayani umat manusia, putra hati Maria. We are misionaris dengan karisma pelayan sabda. We are misionaris, putra hati Maria, berjalan menemani menyembah, berapikan dengan cinta kasih, dibentuk dalam tanur hati Bunda Maria, putra hati Maria. We are misionaris dengan karisma pelayan sabda. We are misionaris, putra hati Maria, berjalan menemani menyembah, berapikan dengan cinta kasih, dibentuk dalam tanur hati Bunda Maria, putra hati Maria, didorong oleh cinta kasih Kristus untuk melayani umat manusia, putra hati Maria. We are misionaris dengan karisma pelayan sabda. We are misionaris, putra hati Maria, berjalan menemani menyembah, berapikan dengan cinta kasih, dibentuk dalam tanur hati Bunda Maria, putra hati Maria, putra hati Maria.